Langsung saja pertemukan Gukes dengan Sindarov, karena Sindarov berhasil menang kembali. Dan ini adalah kemenangan berikutnya di babak ke-6 melawan Wei. Langsung aja kita bahas gamenya, nggak usah lama-lama. Semua nggak ada yang bisa ngelawan Sindarov. Bener-bener gila akurasinya 95%. Dan jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RLCS, dan yuk gabung RLCS Academy. Please jangan di skip iklannya ya teman-teman. Wei jagoan dari Tiongkok, temennya Ding Liren. E4 dia mainkan, dijawab E5. Putih mainin Vienna Game, kuda C3. Hitam kuda C6, putih Bishop C4, dan hitam kuda F6. Putih D3 dan hitam langsung mengancam Bishop yang mengancam petak F7. Putih mainin A3, pertukaran dilakukan, dan putih makan pakai pion. Ya sih, putih kehilangan gajah kuatnya dan ada double pawn, tapi putih juga memiliki keuntungan. Apa itu? Penguasaan kuat pada petak D5. Kita menjawab dengan bishop ke petak C5, putih kuda F3, dan hitam menjaga pion. Dengan D6, putih queen D3, hitam bishop E6, putih bishop G5, hitam A5. Yap, untuk menguatkan gajah di petak C5, mencegah B4. Putih lakukan serangan kuda D5. Hitam menolak untuk makan, mainkan langkah ancaman balik dengan C6. Pertukaran kuda terjadi, skak dimakan lagi dengan pion, dan kemudian gajah ke petak H4. Sekarang Sindarov memiliki kelemahan juga pada double pawn F6 dan F7. Benteng G8 dimainkan, putih mengamankan raja, dan hitam A4 dengan tujuan menjegal ide B4. Tapi ternyata putih setelah berpikir panjang di sini, ya, Wei berpikir lebih dari 30 menit mainkan langkah B4 karena ini perlu hitungan tajam ya. Kemudian end passen dilakukan dan kemudian pion makan pion B3. Hitam Sindarov tidak berani untuk makan. Tepat sekali, kenapa? Karena ini adalah pion racun yang kalau dimakan pakai bishop maka putih akan mainkan langkah B4, gajah makan pion B4 karena terjadi ancaman, maka akan terjadi gajah makan pion F6 yang kalau dimakan benteng akan hilang. Sementara kalau nggak dimakan jelas menyulitkan gajah di petak F6 karena sangat kuat. Nah kalau kita balik lagi nih, kalau yang makan benteng gimana tuh bang? Sama, kalau misalkan yang makan benteng dimakan lagi, makan dan akan tercipta ancaman queen C3. Tujuannya mau ngunci bishop. Kalau bishopnya balik ke petak C5, B4 dimainin, gajah B6 dan benteng D1. Pion lemah di petak D6 akan dikonter. Kalau misalkan queen ke petak E7, benteng A1. Jadi terbuka jalur A akan berbahaya buat kesejahteraan raja hitam, teman-teman. Maka dengan menolak itu langkah yang bagus ya, gajah ke petak G4. Tapi putih tetap unggul di sini karena memiliki raja yang aman dan struktur pion yang lemah dari hitam. Kemudian putih mainin langkah B4, pertukaran kuda dan gajah terjadi di petak F3, dimakan lagi, dan kemudian gajah D4. Pintar Sindarov menukar gajah dengan kuda supaya gajahnya kuat di petak center, dan dia korbankan pion di petak F6 yang dimakan oleh putih. Harusnya putih di sini benteng A2 lebih bagus karena pionnya sudah lemah, tapi dihilangkan, dimakan. Queen ke petak D7, kemudian benteng A ke petak D1, queen ke petak E6, jadi berbalik hitam yang unggul tipis. Kenapa? Karena pion lemah dimakan, ditukar sama antara pion ini nih yang sehat-sehat aja, yang bagus. Dengan ancaman ini membuat putih harus mainkan langkah H3. Kenapa? Karena kalau benteng C1 ada benteng G6, gajah mundur dan akan dipaksakan pertukaran queen yang akan membuat gajah dan pion terancam di waktu yang sama. Ibaratnya pionnya bakal balik lagi lah. Lu tinggal pilih mau pion yang mana, dan akhirnya putih memilih pion yang petak C4 yang dikorbankan. Dimakan. Putih harusnya di sini ada langkah ciamik tapi tidak ditemukan oleh Wei karena waktunya tinggal 17 menit. Lama-lama banget ini Sindarov lawannya mikirnya ya, dari Hikaru, Wei lama banget, dan harusnya benteng D4 tapi nggak gampang untuk ditemukan. Karena kalau dimakan pakai queen, benteng D1, dan kemudian apabila benteng A3 maka benteng D4. Kalau dimakan ada benteng D6 ancam checkmate, harus dimakan dan makan lagi seimbang. Nah sementara kalau misalkan nggak mau makan juga tetap bahaya. Kalau misalkan queen C4 ya benteng D6 ini justru bahaya back ranknya. Kalau dimakan pakai pion gimana tuh bang? Kalau misalkan yang terjadi adalah pion makan benteng, maka benteng D1 juga akan bisa dimakan. Kalau C5, E5 bahaya.
Sayang langkah intermediate dan ciamik ini tidak ditemukan. Lebih memilih benteng D3 dan kemudian queen ke petak E6, putih benteng FD1, benteng G6, dan pengaruh waktu mulai kelihatan di sini. Dengan langkah-langkah yang dipilih gajah H4 dan hitam juga salah, harusnya di sini C5 langsung, tapi raja F8 dan kemudian queen H5, raja geser, kemudian raja H1 dan C5 dimainkan. Ini great move-nya karena membuat gajahnya semakin kuat. F4 dimainin karena bingung ya mau ngapain lagi, dimakan. Menteri F3, benteng ke petak E8, harusnya gajah E5, benteng E8, kemudian gajah petak F2, dimakan lagi, menteri makan E4, kemudian benteng makan D6, bukan langkah yang tepat. Harusnya makan C5 ya, makan dan kemudian mengambil pion dengan benteng F3. Apa yang salah dari mengambil pion di petak D6? Yang salah adalah dimakan dan kemudian disederhanakan. Queen E3 kalau dimakan pion bebas, nggak mau dong. Kemudian putih mainin menteri F3 dan kemudian C4. Menteri G4, raja geser F8, great move, benteng D1, C3. Terus ditekan putih dengan waktu yang semakin lambat. Kemudian putih queen G5, F3 didorong, menteri E3, benteng E3 dan menyerah. If you wondering lanjutannya seperti apa, kalau misalkan dimakan gimana tuh bang? Maka C2, raja benteng ke petak C1, benteng E2, raja G1, benteng D2 dan checkmate. Checkmate lagi. Ya ujungnya checkmate sih, tapi check dan harus dimakan. Promosi pionnya maksudnya seperti itu. Kalau misalkan ketika F3 dia ada pilihan langkah lain, ada nggak bang? Misalkan queen ke petak F5 ya queen F2. Kalau misalkan dimakan maka C2. Pokoknya gara-gara pion ini ya, pion C-nya akhirnya menjadi pembeda. Itulah kenapa akurasinya 95% dan berkat kemenangan ini dan sementara game lainnya remis, nanti Sindarov akan berhadapan dengan Anish Giri. Apa prediksinya? Esipenko akan berhadapan dengan WI, Blue Baum akan melawan Hikaru, Pragnananda akan melawan Caruana. 5,5 poin, margin 1,5 poin terhadap Caruana, Anish Giri, kemudian Anish Giri poinnya 3, Pragnananda 3, Blue Baum 2,5, Hikaru 2, WI 2, Esipenko 2. Nanti malam babak ke-7, berarti setengah jalan sudah akan diraih ya. Makin kelihatan kayaknya Sindarov aja lah yang menang ya. Yang lain kayaknya lemes nih. Apa prediksi kalian? Dan ya, banyak komentar dari pecinta top dunia seperti Magnus Carlsen, Kasparov bilang kalau Sindarov sangat luar biasa bermain dengan instingnya dan percaya diri dan membuat lawannya malah takut sendiri. Kita ketemu di live nanti malam, berikan prediksi kalian, jangan lupa jangan di skip iklannya. Inilah Sindarov, bocah ajaib dari Uzbekistan guys.